Mungkin untuk itu kami akan langsung memberikan waktu kepada Bapak untuk membawakan materinya. Silakan Pak Muiz. Bentar ya Bu, saya nyalakan laptop sebentar ya. Oh iya. Oke. Bentar Bapak Ibu, saya nyalakan laptop dulu. Kalau begitu saya membaca CV Bapak dulu ya. Silakan Bu. Beliau adalah guru dan penulis, lahir di Jember 1 Januari 1986, menyelesaikan pendidikan S2 di UIN Jember pada tahun 2014 dan kini menjadi mahasiswa program S3 di kampus yang sama. Mari kita doakan semoga Pak Muiz bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Kemudian beliau tinggal di Yosowilungan, Lumajang, kemudian mendirikan penerbit pustaka Mahameru pada 2014 yang kini telah menerbitkan ratusan buku, termasuk beberapa buku dari teman-teman kita yang ada di Kaltara ini. Kemudian dari organisasi beliau instruktur ICT Direktorat Kemenak RI 2019 sampai sekarang. Kemudian juga instruktur PPKB Direktorat Kemenak RI 2019 sampai sekarang. Ketua MGMP PAI SMA Kabupaten Lumajang 2013 sampai 2018. Kemudian Sekdik Pengembangan Keilmuan MGMP PAI SMA Jawa Timur 2017 sampai sekarang. Kemudian juga ada beberapa penghargaan yang beliau dapatkan. Yang pertama adalah juara 2 Lomba Inovasi Pendidikan Karakter Nasional Tingkat SMA Kemendikbud RI tahun 2017. Juara 1 Apresiasi Guru PAI Kanwil Kemenak Jawa Timur 2016. Juara 1 Apresiasi Guru PAI Kabupaten Lumajang 2016. Masuk dalam finalis 10 besar Inovasi Pembelajar Kemendikbud RI 2018. Kembali masuk dalam finalis 10 besar Inovasi Pembelajar Kemendikbud 2017. Kemudian ada beberapa karya publikasi, mungkin panjang kali kalau saya harus membacakan. Ya Pak Muiz, jadi nanti beliau sementara dengan perjalanan materi beliau nanti akan disampaikan. Kemudian pendidikan. Halo, suara saya didengar Pak? Dengar Bu. Oke, kemudian pendidikan MI Darussalam 02 Jember, MTS Bustanul Ulum Lumajang, Madrasah Alia Baitul Arqam Jember, S1 Stain Jember, S2 UIN Jember, S3 UIN Jember. Itu mungkin sekelumit tentang CV beliau. Sungguh luar biasa, akan menjadi sebuah inspirasi buat kita semua, sehingga kita bisa bagaimana ke depannya bisa sama, paling tidak dalam tata cara penulisan. Pak Muiz bagaimana? Oke, sudah siap. Oke, sudah? Oke. Silakan Bapak. Terima kasih Bu siapa barusannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Saifi. Alhamdulillah pernah bertemu dengan beliau di acara PPKB di Kalimantan Utara. Pagi ini dipertemukan kembali, walau
di acara room meeting ya. Jadi kalau dulu offline sekarang online, alhamdulillah. Yang saya hormati jajaran pengurus DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Kalimantan Utara, Bapak Ibu Kasih Pais, Bapak Ibu Kabid, serta Bapak Ibu peserta yang hadir pada pagi hari ini di room meeting. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka workshop peningkatan kompetensi ya. Jadi kalau Pak Kepala tadi menyampaikan bahwa kompetensi guru itu penting dan perlu untuk ditingkatkan. Salah satunya dengan cara menulis. Banyak sudah data-data yang disampaikan oleh Pak Saifi tadi berkaitan dengan kompetensi kita sebagai seorang guru dalam menulis. Kalau dibandingkan dengan yang lain ya, negara-negara lain, kita cenderung jauh tertinggal. Oleh karenanya, melalui kegiatan ini dengan difasilitasi AKPAI, Pak Sudarmin dan teman-teman pengurus yang lain, kita berusaha ya, bukan tidak mungkin, tapi mari kita berusaha mengejar ketertinggalan itu, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama, yakni peningkatan kompetensi terutama dalam ranah literasi, bisa meningkat dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh panitia untuk menyampaikan materi yang sebenarnya materi ini materi yang pertama sebenarnya pengantar penerbitan disampaikan oleh Pak Suari ya, Pak Suari. Kemudian karena beliau berhalangan sehingga materi ini harus saya menyampaikan gitu Pak Ibu. Tapi materi saya maju, nanti Pak Suari materinya akan disampaikan di hari yang lain, tapi tidak mengurangi esensi dari kegiatan kita. Sehingga nanti tinggal ini saja sebenarnya, diputar saja Bapak Ibu ya. Jadi putar-putar saja karena Pak Suari hari ini berhalangan sehingga saya maju, kemudian materinya tetap Bapak Ibu ya, materinya tetap. Mohon izin Pak Muiz, mungkin suara volume ininya mungkin sedikit ini, banyak teman-teman yang kecil Bu ya? Ya. Kalau begini bagaimana? Masih kecil? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi sebentar. Ini kenapa kok kecil ya? Sebentar. Sebentar Bu ya, sebentar. Bagaimana Bu? Sudah terdengar? Ya, Bu Asmi? Siap. Ya. Oke. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali kompetensi yang pada Ibu Selaina yang sudah Saifi tadi, salah satunya adalah bagaimana kita memang betul-betul jauh tertinggal dari negara-negara lain, terutama dalam hal peningkatan kompetensi literasi. Maka melalui kegiatan ini, Pak Sudarmin dan teman-teman AKPAI, DPW AKPAI memfasilitasi kita semua untuk mari bersama-sama meningkatkan kompetensi, belajar, menulis, kemudian menghasilkan karya. Bapak Ibu, izinkan saya share screen sebentar. Saya share screen. Ya, ini bisa nih. Ya. Insya Allah bisa. Sebentar. Ini yang jadi co-host nanti juga minta tolong, ini banyak yang masuk ini, tolong di admit ya, tolong disetujui. Sebentar, saya share screen. Nah ini, ya, semoga sudah terlihat ini. Bapak Ibu, materi kita kali ini adalah bagaimana memulai menulis dengan menuangkan dan menemukan ide, kemudian menuangkannya. Kita banyak, masing-masing kita itu banyak sekali banyak sekali ide yang kita miliki, tetapi bagaimana menuangkan ide itu kemudian menjadi tulisan. Ada banyak sekali ide yang kita punya, cenderung tersimpan dalam otak, cenderung tersimpan dalam hati, cenderung hanya di angan-angan saja, tetapi tidak dituangkan. Maka mulai detik ini, mari kita mulai menulis. Menulislah, maka namamu akan menjadi bagian dari sejarah masa depan. Menulis itu menitipkan tinta emas, menitipkan kisah, sehingga ketika kita kelak sudah tiada, maka tulisan kita itu masih dinikmati oleh banyak orang. Banyak sekali dari manfaat menulis itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana memulainya? Mari kita mulai dengan cara menemukan ide. Ini mungkin jadi problem kita bersama Bapak Ibu. Jadi
apakah kita tidak tahu harus menulis mulai dari mana? Ini mungkin menjadi problem bagi teman-teman, terutama mereka yang belajar menulis ya, baru pertama belajar menulis. Sehingga problem ini kemudian jadi problem nasional saya rasa ya, terutama bagi teman-teman saya, Bapak Ibu semua yang baru pertama belajar menulis. Kemudian cenderung blank saat menulis. Gimana ya? Setelah tidak tahu mau memulai dari mana, kemudian blank ini. Nulisnya mau nulis apa gitu ya. Kemudian punya banyak ide tapi tidak tahu mau diapakan ide itu. Kadang kan kita cenderung begini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ini ditulis jadi buku kayaknya enak ya. Oh kalau saya menulis begini sepertinya juga enak ini gitu ya. Nah ide-ide itu cenderung muncul dan berkeliaran di pikiran kita tapi tidak kita tuangkan dalam tulisan. Kemudian yang terakhir kita juga cenderung tidak percaya diri dengan tulisan sendiri. Nah orang yang pertama kali belajar menulis itu Bapak Ibu rasa pede itu memang kecil ya. Jadi rasa pede itu memang kecil. Tapi yakinlah bahwa begitu tulisan itu jadi, walaupun bukan tulisan individu Bapak Ibu ya, tulisan antologi lah ya, taruhlah tulisan antologi. Saya yakin begitu itu berwujud menjadi buku, Bapak Ibu akan senang, akan bangga, akan semakin bersemangat Bapak Ibu ya, akan semakin bersemangat. Oh ternyata saya bisa ya menulis gitu ya. Nah itu perlu dilatih memang Bapak Ibu. Nah jika kita termasuk ke dalam bagian orang-orang ini ya, tidak tahu harus memulai dari mana, blank saat menulis, punya banyak ide tapi tidak tahu diapakan, tidak percaya diri, maka dengan tulisan kita nantinya Bapak Ibu dengan mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu nanti bisa ini paling tidak masalah-masalah ini bisa terpecahkan gitu ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kemudian ide itu muncul, ide itu mandek, atau ide itu hanya diangan-angan, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah rajin membaca. Paling tidak, Bapak Ibu baca status WA. Ya, kalau status WA kan rajin gitu Bapak Ibu ya. Jadi status WA di teman-teman baca aja. Paling tidak itu ya. Karena membaca adalah kunci utama datangnya sebuah ide. Kalau kita rajin membaca, kalau kita kita mau membaca, meluangkan waktu, tidak perlu lama-lama sebenarnya, 5-10 menit dalam waktu 24 jam kita luangkan untuk membaca, maka secara tidak langsung ide itu akan kita pupuk dengan pelan-pelan ya. Ide itu akan datang kepada kita dengan pelan-pelan. Kemudian maka itu yang pertama harus kita lakukan adalah rajin membaca Bapak. Ya baca apa saja yang kita sukai lah, terutama ya, baca novel, baca buku pelajaran, baca status WA oleh tidak ya. Dari status WA mungkin nanti bisa timbul ide. Kemudian yang kedua, tulislah apa yang kita rasakan. Nah, apa yang menjadi perasaan kita itu mari kita tulis bareng-bareng gitu ya. Oh, kayaknya kalau nulis begini enak ya kayaknya ya. Oh, kalau begini enak ya. Oh, kalau begini. Nah, yang seperti itu, yang bayangan-bayangan seperti itu, mari kita mulai tulis. Apa yang kita rasakan? Oh, saya sedih. Oh, saya sedang bahagia. Oh, saya sedang berduka. Oh, saya sedang kalut. Oh, saya sedang gelisah misalkan. Apapun yang menjadi problem kita, yang sedang kita rasakan saat ini, mari kita mulai tulis. Apapun perasaan kita. Ya. Bapak Ibu minta tolong di mute. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Sebentar, ini ramai sekali. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tulislah apa yang kita rasakan. Jadi yang sedih, galau, semuanya kita rasakan. Mari kita tulis bareng-bareng. Kita mulai belajar menulis dari apa yang hal-hal kecil lah yang kita rasakan. Bahagia, saya ketemu Bu Gusti senang. Saya ketemu Bu Suhainah, aduh senang sekali. Saya ketemu Pak Sudarmin, ini senang. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang apa yang kita rasakan, mari kita tulis Bapak Ibu ya. Mari kita tulis. Mulai dari apa yang kita rasakan. Saya sedang kalut mengurus pelajaran daring, sudah lelah dengan pembelajaran daring dan seterusnya. Itu mari kita tulis bareng-bareng. Kemudian yang kedua, diskusi Bapak Ibu, ini penting.
menggali ide itu bukan hanya dilakukan dengan cara membaca buku, kemudian mulai menulis yang kita rasakan, tapi juga salah satunya juga bisa dilakukan dengan diskusi. Diskusikan dengan teman Bapak Ibu terutama, dengan teman-teman sejawat, dengan teman-teman yang Bapak Ibu mudah berkomunikasi, diskusi aja, ngomong-ngomongan aja, gitu ya, minta pertimbangan, kemudian minta masukan, kemudian Bapak Ibu sampaikan, oh kayaknya kalau begini bagaimana ya, atau mendiskusikan hal-hal receh Bapak Ibu ya. Tadi kemana sampean? Oh saya tadi ke warung, beli apa di warung itu? Oh beli rokok misalkan begitu ya. Aduh di sana siapa yang jual? Itu banyak sekali kayaknya yang, iya tokonya besar sekali. Nah dari situ kemudian nanti secara tidak langsung akan merefresh otak kita untuk kembali menemukan ide, kembali merefresh otak kita seger, nyaman, enak. Kemudian ide-ide baru itu akan kembali muncul. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung diskusi-diskusi yang kita lakukan akan berkembang dengan sendirinya sehingga ide itu juga akan muncul. Tidak perlu ini Bapak Ibu ya, diskusinya tidak perlu tidak perlu formal tidak ya. Lakukan diskusi-diskusi ringan lah tentang apapun dengan orang-orang terdekat, dengan teman, ya diskusi-diskusi ringan lah. Jadi tidak perlu terlalu formal harus bentuk forum, harus ada pembawa acara, tidak. Nah diskusi itu bisa ngopi bareng, ngomong-ngomongan. Nah dari hal-hal receh seperti itu nanti akan lahir ide Bapak Ibu, ide untuk ditulis. Berikutnya, latih diri untuk kreatif Bapak Ibu. Ada 4 ini Bapak Ibu ya. Ini hal receh kan sebenarnya. Telur sering kita temui setiap hari. Kemudian apel, buah juga sering kita temui setiap hari. Air ini yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian beras. Dari keempat rangkaian gambar ini, Bapak Ibu bisa susun satu kalimat enggak ya? Kira-kira misalkan, oh setiap hari istri saya menggorengkan telur dadar untuk saya sebagai sarapan. Sebelum mengkonsumsi telur, saya suka mengkonsumsi buah. Salah satu buah yang saya konsumsi adalah apel. Nah, di dalam apel banyak sekali kandungan air. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 90% air yang terdapat dalam buah apel. Namun, bagi bangsa Indonesia, terutama masyarakat Indonesia, seseorang belum disebut sarapan jika ia belum mengkonsumsi beras, gitu ya. Jadi dari dari 4 gambar ini kemudian tersusun satu paragraf, satu kalimat yang kemudian saling menyambung. Nah, itu jadi salah satu cara Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu cari gambar acak atau tulislah kata kunci dengan acak, kemudian Bapak Ibu coba rangkai satu kata, gitu ya. Ini kan tidak pernah kita bayangkan ini. Ada telur, ada apel, ada air, ada beras. Coba susun satu kalimat, misalkan begitu. Nah, ini sebagai latihan Bapak Ibu. Coba dari keempat gambar ini, Bapak Ibu susun kalimat, kemudian ketikkan, ya, ketikkan di kolom chat, ya. Nanti kita baca. Coba telur, apel, air, beras. Coba Bapak Ibu susun menjadi satu kesatuan kalimat, kemudian ketikkan di kolom chat. Sembari nanti saya lanjutkan materi. Ini salah satu cara untuk melatih diri kita untuk terus kreatif. Nah, silakan Pak Ibu, coba diketikkan satu kalimat ya, satu kalimat yang mengandung 4 ini ya. Satu kalimat yang mengandung 4 gambar ini. Bapak Ibu, ini merupakan salah satu cara yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk untuk kreatif ya, untuk kreatif. Telur, apel, air, dan beras. Oke, berikutnya Bapak Ibu, sudah nyusun kalimat, sudah ketemu kalimatnya, silakan disusun. Telur, apel, air, dan beras. Ya, saya tuliskan telur, apel, air, beras. Coba Bapak Ibu tulis di kolom chat, buat kalimat dengan 4 benda ini Bapak Ibu. Nah, sebelum saya berangkat kerja, saya sarapan dengan apel, kemudian nasi, beras, merah, dan lauk telur mata sapi, kemudian minum air putih. Oke, Bu Rosi, bagus Bu. Nah, ini salah satu cara menemukan ide, itu salah satu caranya dengan begitu Bapak Ibu. Ya, menuliskan kata kunci secara acak, kemudian menuliskan kata kunci secara acak, kemudian Bapak Ibu mencoba menguraikannya dalam bentuk kalimat. Suaranya Pak Muiz jauh. Nah, ini sudah saya sediakan Bu. Oke,
makanan yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia terdiri dari bahan beras, telur, apel, dan air. Air bukan makanan, Bu. Pak Abdul Sakir, salah satu penunjang, bentar, waduh ini sudah banyak ya. Nah, salah satu penunjang dalam memenuhi kebutuhan gizi seorang dalam kondisi pandemi adalah mengkonsumsi telur, apel, meminum banyak air, dan beras. Beras kok diminum, Pak? Beras jangan diminum, dimasak dulu, Pak, berasnya, Pak, ya. Oke, itu latihan, Bapak Ibu. Nah, ini, menu diet saya adalah memakan buah apel di pagi hari, telur rebus pada siang hari. Oke, airnya tidak ada. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita akan mencoba untuk membuat, lalu saya memperbanyak minum air dan mengganti beras dengan ubi. Wah, sudah berkembang akhirnya Bapak Ibu. Nah, mudah kan ya? Jadi kalau kita tidak membayangkan tapi langsung melihat kemudian mempraktikkannya, saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa. Kita tidak pernah membayangkan dari keempat gambar ini kemudian jadi satu kalimat yang panjang. Imam Muadib, saya menggoreng nasi beras merah dengan lauk telur dadar. Setelah makan, saya minum air dan cuci mulut dengan buah apel. Wah, ringkas kalimatnya tapi runut Bapak Ibu ya, runut. Oke, sip Pak, Bapak Ibu, sip. Jadi melatih diri untuk kreatif itu ya melihat hal-hal sederhana. Bapak Ibu menuliskan kata kunci. Berikutnya Bapak Ibu, bentar, ini kok ke sini. Nah, cara berikutnya adalah jangan malas melakukan hal baru. Jadi kalau kita sudah nyaman ke sekolah, pergi ke sekolah dengan melewati jalan Ahmad Yani misalkan, satu ketika mari kita coba pergi ke sekolah dengan melewati jalan Imam Bonjol. Nah, itu mencoba hal baru yang sederhana Bapak Ibu. Jadi jangan malas melakukan hal baru dan teruslah berinovasi. Kayaknya saya sudah bosan ini lewat jalan ini, coba besok saya lewat jalan belakang, misalkan begitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk menemukan ide. Menulis itu menjenuhkan, benar atau salah Bapak Ibu? Ini bergantung kepada diri kita. Kalau kita memaksa, jadi mengerjakan pekerjaan menulis itu dengan cara dipaksa terlebih dahulu, maka lama-lama akan terbiasa. Nah, menulislah, jangan berharap apa-apa Bapak Ibu ya, tapi menulis itu mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan materi Bapak Ibu ya. Menulis itu tidak mengharapkan materi, tetapi menulislah Bapak Ibu seolah-olah tulisan Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu membayar akan banyak manfaatnya. Oke. Ini lagi Bapak Ibu, hal receh yang dapat mendatangkan ide. Jadi hal receh itu ya hal sederhana Bapak Ibu, ya namanya receh. Hal receh yang dapat mendatangkan ide. Misalkan ketemu orang lain, ngobrol, diskusi, bercanda, mengingat masa lalu. Ya ngomong-ngomongan lah dengan orang-orang ya. Jadi jangan kemudian kalau kita kan ketemu orang lain itu cenderung ketemu orang itu cenderung begini, cenderung asik dengan HP, gitu ya. Padahal belum tentu ketemuan kita dengan orang lain itu akan menghabiskan banyak waktu. Waktu lebih banyak bahkan kita habiskan untuk hal-hal yang receh seperti ngecek chat WA, kemudian balas pesan WA. Padahal ketemu dengan si orang ini belum tentu ketemu setiap hari. Nah, menemui orang-orang yang baru itu akan membawa pengalaman yang refresh, yang fresh bagi kita, sehingga dari situ nanti akan muncul ide. Usahakan Bapak Ibu ketika bertemu dengan orang lain, Bapak Ibu tidak fokus pada smartphone, tidak fokus pada HP, gitu ya. Lakukan diskusi, ngobrol, bercanda, masa lalunya kita ingat-ingat, atau rencana yang akan datang bagaimana, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Berikutnya nonton film. Nah, ini juga receh Bapak Ibu. Sekarang informasi kan tidak terbatas. Bapak Ibu bisa nonton film di Telegram atau di televisi atau di parabola yang rumahnya ada parabola dan seterusnya. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, dengan cara menonton film ini nanti pasti akan mendatangkan ide. Ya, tonton film apa Pak? Ya film apa yang Bapak Ibu sukai. Gitu ya. Film apa yang paling disukai? Silakan Bapak Ibu tonton. Berikutnya berkaca pada kehidupan pribadi. Ini yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman penulis pendatang baru. Mereka menuliskan kisah hidupnya. Ya, jadi mulai dari kecil karena sudah dialami sendiri, tinggal bagaimana menyusun outline-nya. Runut enggak ya dia menuliskannya?
mulai dari ia dilahirkan tanggal berapa, lahirnya prosesnya bagaimana, kemudian dididik oleh siapa, kehidupan masa kecilnya bagaimana, itu diceritakan terus sampai kemudian jadilah sebuah buku. Ini merupakan salah satu cara Bapak Ibu berlatih menulis dengan menceritakan kehidupan pribadi yang paling mudah. Karena kita sudah mengalami Bapak Ibu, ya, karena sudah mengalami. Oke, berikutnya mencari kutipan inspiratif. Nah, di internet banyak nih Bapak Ibu. Menulislah hari ini, maka kelak kau akan dikenang dunia walau kau sudah tak di sini. Ini kutipan yang saya buat semalam. Bapak Ibu bisa carilah kutipan-kutipan atau kata mutiara, kemudian Bapak Ibu jelaskan dengan bahasa sendiri. Misalkan orang yang malas untuk belajar, maka bersiaplah untuk merasakan pahitnya kebodohan. Imam Syafi'i begitu. Bapak Ibu uraikan, kaitkan dengan tema-tema yang lain, dengan materi-materi yang lain. Kemudian Bapak Ibu jelaskan dengan bahasa sendiri secara sederhana. Selesai, cari lagi kutipan lagi, jelaskan lagi. Nanti pada akhirnya akan jadi sebuah buku. Yang berikutnya Bapak Ibu, hal receh juga, buatlah outline. Outline itu catatan kecil Bapak Ibu. Outline itu kalau di buku mirip seperti daftar isi. Nanti menyusun outline akan ada sendiri temanya, akan ada apa? Akan ada materi tersendiri untuk menyusun bagaimana menyusun outline yang baik. Catatan kecil dan sederhana. Nah, ini runut dari sini, kiri, kanan, tengah, kanan, kemudian ke sini. Nah, diriku itu seperti apa? Ceritakan tentang diri sendiri. Nah, kemudian cerita panjang lebar saat itu saya mulai merasakan masa yang paling indah. Apa masa yang paling indah yang Bapak Ibu rasakan? Ceritakan, ada banyak pengalaman yang indah, begini, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu mulai merasa, setelah pengalaman indah berlalu, ada pengalaman yang apa lagi ya? Pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman yang apalah, terserah, gitu ya. Kemudian lalu inilah yang terjadi. Nah, saat ini saya setelah sukses, saya punya ini, dan seterusnya. Lalu aku menikmati, saya menikmati kehidupan saya bersama seorang yang saya cintai. Saya punya keluarga yang harmonis, saya punya ini. Kemudian saya mulai menata kehidupan yang baru, mulai membuka bisnis baru, mulai membuka peluang baru, dan seterusnya. Apa gunanya outline ini? Untuk menyimpan ide dan mulai dijadikan tulisan. Nah, dengan outline ini Bapak Ibu tidak akan tersesat. Bapak Ibu tidak akan melenceng jauh dari apa yang ingin Bapak Ibu ceritakan. Dengan outline ini tulisan Bapak Ibu akan terarah. Ya. Oke, berikutnya jalan-jalan Bapak Ibu. Hal receh yang juga bisa Bapak Ibu lakukan untuk menemukan ide adalah traveling atau jalan-jalan. Mengunjungi tempat-tempat baru itu bisa membantu kita untuk menemukan sesuatu yang baru untuk ditulis. Ya, kemana yang Bapak Ibu suka, tempat-tempat baru apa yang ingin Bapak Ibu kunjungi, misalkan pergi ke pantai, pergi ke mall yang belum pernah kita datangi, atau kemana. Nah, dari traveling itu nanti akan hadir ide atau refresh lah, nyaman nantinya kita akan di sana. Oke, ini latihan Bapak Ibu, ada 3 kunci. Jadi mari kita mulai dari target, kemudian tulis, lalu terbitkan. Target Bapak Ibu tetapkan, targetnya kapan? Gitu ya. Saya menargetkan, jadi ada kalau Pak Ramli itu sama teman-teman di Kaltara kemarin 1 bulan 1 naskah. Nah, itu kan punya target ya, SBSN 1 bulan 1 naskah. Bapak Ibu juga tetapkan target seperti itu. Saya setiap hari berkomitmen untuk menulis 2 halaman. Berarti harus nulis setiap hari Bapak Ibu. Gitu ya, harus nulis setiap hari. Oke, sampai di sini kita lebih banyak berdiskusi. Saya ingin Bapak Ibu kita diskusi, silahkan tanyakan kepada saya berkaitan dengan bagaimana cara menemukan ide. Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, boleh dengan mengacungkan raise hand ya, mengangkat tangan, kemudian Bapak Ibu nyalakan mic. Saya kembalikan ke moderator, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Mis, bahwa alhamdulillah kita sudah diberikan pencerahan tentang materi kita pada pagi menjelang siang ini. Maka untuk Bapak Ibu, ketika ada yang ingin ditanyakan, kemudian ada yang ingin kita diskusikan, menarik Bapak Ibu bahwa materi ini sangatlah penting untuk bagaimana kita mengawali
bagaimana kita bisa menulis, kemudian bagaimana nanti kelak kita akan bisa menerbitkan buku. Saya dari Tarakan kemarin sampai sekarang saya masih belum bisa, Pak Muiz, masih belajar banyak nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti saya bisa sama dengan teman-teman bisa menerbitkan satu karya, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu silakan bertanya apa yang ingin ditanyakan, kita akan sharing. Insya Allah Pak Muiz akan bisa memberikan kita jawaban-jawaban yang mungkin di dalam hati kita, unek-unek kita, mungkin selama ini kita mau bisa menulis, bisa, tapi hanya sebatas di angan. Tata cara untuk pengaplikasian di kertas itu mungkin kita masih kurang. Maka disinilah tempatnya. Mari kita sharing sama-sama sehingga nanti kita bisa sama seperti teman-teman dengan Kak Ramli yang ada di Tarakan, ada Bu Agus, kemudian ada Bu Hasma di Nunukan. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam menulis. Alhamdulillah kita masih diberikan ruang oleh Akpai untuk bagaimana kita berbagi khusus untuk di Kaltara. Ayo Bapak Ibu, boleh di kolom chat